semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada saat hari ini. Kita bertemu kembali di dalam ibadah raya secara online. Dan saya secara pribadi juga sangat bersyukur serta berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan peluang serta kesempatan buat saya agar dapat melayani di dalam pujian dan penyembahan. Saya juga bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya, sehingga hari ini kami tetap berada di dalam keadaan yang sehat. Haleluya. Baiklah, tanpa membuang masa, sebelum kita memulakan ibadah online kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, termulialah namamu di tempat yang maha tinggi. Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang kami rindukan, yang berdiam di dalam hati kami. Tuhan, kami ingin menyatakan bahwa Engkaulah Allah. Engkaulah Tuhan yang selalu ada dan sentiasa ada di dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami ingin mempersembahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan di dalam pujian dan penyembahan dan pendengaran firman akan Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami tetap dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga Tuhan kami tidak terpesong kepada mana-mana berita-berita yang membuat kami bingung, melainkan Tuhan satu hal yang kami percaya, biarlah Tuhan yang mengajari kami untuk lebih lagi mendekatkan hati kami, mendekatkan hidup kami kepadamu di masa-masa yang akan datang ini. Tuhan kami Yesus Kristus, tutup bungkus kami oleh darah Yesus Kristus. Dan Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah online ke dalam tangan-Mu dari permulaan sehingga selesainya Engkaulah Tuhan yang selalu kami sanjung tinggi. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, sebab di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dengan membawa lagu ini bersama-sama. Kita menyatakan Tuhan berdaulat. Amin. Haleluya. Sejak waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang
ayat 15 hingga 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Haleluya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu saat ini Bapa. Pujilah nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu dan selamat mengikuti ibadah online kita untuk minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan kepada kita untuk datang menikmati berkat secara rohani melalui pertemuan ibadah online kita pada pagi hari ini. Baik melalui puji-pujian yang telah kita dengar sebentar tadi, bahkan melalui firman Tuhan kita percaya bahwa berkat Tuhan pasti akan turun kepada setiap orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Nah, selamat beribadah untuk kita semua dan terima kasih karena masih lagi setia bersama dengan ibadah kita ini, karena inilah satu-satunya cara yang kita ada setakat ini untuk beribadah. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena hari semakin hari dan keadaan pandemik semakin membaik dan kerajaan juga telah memberi kepada kita kesempatan ataupun peluang untuk pergi berjalan-jalan lah, khususnya pergi merentas negeri, merentas daerah dan sebagainya. Inilah peluangnya untuk kita mengunjungi sanak saudara, bahkan teman-teman yang sudah sekian lama kita tidak dapat lihat secara fisikal ya. Jadi puji Tuhan, dan kita tetap doakan agar keadaan ini semakin hari semakin membaik dan kembali seperti sedia kala, agar kita dapat berkumpul secara fisikal di dalam gereja Tuhan. Jadi sebelum kita lebih lanjut dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena diberi kesempatan untuk kami datang bertemu dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami bersyukur karena Tuhan berkat-Mu senantiasa turun ke atas kami, memberi kami hidup baru, bahkan hari yang baru pada hari ini untuk kami membina hubungan yang lebih baik dengan Tuhan melalui pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan bersama dengan firman Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui Bapa kami manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi sucikan kami dengan kuasa darah-Mu agar kami berkenan untuk menikmati berkat lebih-lebih lagi melalui firman Tuhan yang akan kami belajar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau lawati setiap kami dimanapun umat-Mu sedang mengikuti ibadah ini. Hamba berdoa Tuhan, lawat kami semua agar kami rasa Tuhan Engkau menyentuh, menjamah setiap pribadi kami. Hari semakin hari kami semakin rindu untuk bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan rindu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Beri kepada kami konsentrasi yang indah saat kami sedang bersama dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jauhkan daripada gangguan kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami. Biarlah suasana kami indah dan tenang saat kami sedang belajar daripada firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara, hamba akui tidak punya apa-apa, namun siap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Selindungi di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Biarlah itu yang semakin nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sertai kami sekali lagi, ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada tim ibadah raya ya yang senantiasa setia memberkati kita melalui puji-pujian. Saya percaya berkat Tuhan turun ke atas kalian dan melipat gandakan talenta yang ada, supaya itu akan digunakan pakai untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang akan datang. Jadi terima kasih banyak karena senantiasa setia melayani Tuhan melalui puji-pujian. Tuhan memberkati. Nah, mari kita lanjut dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil daripada Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Sebenarnya pembacaan firman Tuhan ini agak panjang, tetapi saya ambil 3 ayat ini saja. Kalau kalian ataupun jemaat Tuhan berkesempatan boleh
membaca dari ayat 25 sampai ayat 71. Jadi kita akan membaca ya dalam waktu yang ada dari ayat 27 sampai 29. Kata firman Tuhan ini berkaitan dengan roti hidup. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hendaklah, ya, kata Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini bercerita tentang hal yang kekal yang kita kerjakan, imbalan ataupun balasan daripada apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Mula-mula firman Tuhan menyentuh tentang pekerjaan. Dia katakan di sini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan menyentuh tentang aktiviti harian kita, di mana kita akan selalu lupa tentang apa tujuan kita sebagai manusia. Lebih-lebih lagi orang yang percaya kepada Tuhan, apa peranan kita, apa yang harus kita lakukan. Memang kita tidak boleh nafikan bahwa untuk kita bekerja dalam dunia ini, kita ingin segalanya mencukupi dalam kehidupan harian kita. Itu tidak salah. Tapi jangan, kata firman Tuhan, lupa tentang mencukupi makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa itu? Makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal, kata firman Tuhan. Jadi lakukanlah sesuatu untuk Tuhan. Kesempatan demi kesempatan yang kita ada. Jangan lalai tentang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan seterusnya. Kata firman Tuhan bahwa orang-orang murid Yesus yang bersama dengan Dia pada waktu itu keliru. Jadi apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Mereka ajukan pertanyaan kepada Yesus kembali, agar kekeliruan itu dapat dijelaskan oleh Yesus Kristus, sehingga itu menjadi lebih jelas. Dan itu juga akan membuka jalan untuk mereka apa yang harus mereka lakukan. Nah, firman Tuhan dalam ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, kata firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita masih lagi berbicara di bawah tema tahunan kita, tetap berdiri teguh sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah. Kita harus tetap berdiri teguh di atas dasar iman kita, meskipun kita berdepan dengan dunia yang selalunya kacau, yang berdepan dengan macam-macam cabaran. Tetapi ingat, jangan lupa tentang Yesus Kristus yang merupakan batu penjuru kita, batu dasar di tempat kita membina iman kita. Karena Dia yang akan memampukan kita untuk berdepan dengan dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Nah, tema yang sederhana saja yang saya ingin kita belajar pada pagi hari ini. Apa yang harus kami kerjakan, kata firman Tuhan? Percaya. Itu yang akan kita belajar pada pagi hari ini.
dari percaya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan, jika kita kupas, jika kita selidiki lebih dalam tentang kata percaya ini, dia akan menjelaskan kepada kita, kita akan melihat arti yang sangat banyak. Jadi percaya boleh membawa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu yang pertama. Jika kita katakan kepada Tuhan, saya percaya kepada Yesus, namun tidak pernah melakukan apapun untuk Tuhan, apakah itu percaya Tuhan? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kata percaya, pengakuan kita sendiri mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Melayani Tuhan, biasa ya. Melayani Tuhan di gereja, apa peranan kita ya? Ada yang worship leader, pemain musik, rebana, menyampaikan firman Tuhan, ase dan sebagainya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Iya. Karena kita percaya, kita lakukan itu untuk Tuhan. Sebab kita tidak perlu didorong, ditolak, ataupun tidak perlu kita katakan bahwa saya percaya namun kita tidak melakukannya. Jadi kata percaya itulah yang akan mendorong kita, yang menguatkan kita, yang memberi kepada kita semangat agar tidak pernah melihat apapun yang kita lakukan itu, kita tidak akan pernah meminta balasan. Jadi melakukan pelayanan untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Anda tahu segenap hati itu apa? Melakukan pelayanan untuk Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi firman Tuhan jelas kepada kita bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu di dalam pelayanan bukan untuk merasua Tuhan, tetapi itu oleh karena kita sendiri percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Percaya juga akan membuat kita tidak akan gentar dengan apapun yang ada, apapun yang berlaku di dalam dunia ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa masa depan kita, ini yang kedua, kita tidak akan merasa takut dan gentar. Karena masa depan kita penuh dengan harapan, kata firman Tuhan. Jadi untuk apa kita takut dan gentar? Meskipun kita sederhana saja, meskipun kita kadang-kadang susah, kadang-kadang kita lemah dan sebagainya, tetapi percaya bahwa masa depan kita bersama dengan Tuhan penuh dengan harapan. Yang ketiga, percaya. Percaya itu akan memberi kepada kita kekuatan melakukan apa saja untuk Tuhan. Lebih-lebih lagi dari segi kita membantu orang lain, dari segi kita apa kata dunia luar itu ya, ya. Tapi melakukan sesuatu itu tanpa kita melihat, tanpa kita mengharapkan apa-apa balasan. Jadi, iya, karena kita percaya bahwa apa yang kita perbuat itu, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memberikannya kepada kita, Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan, Tuhan yang memberi kepada kita kelimpahan, maka kita harus kongsikan itu kepada orang lain, melakukan sesuatu untuk orang lain agar mereka juga dapat menikmati berkatnya. Dan percaya itu juga melalui hidup kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, kita percaya dan yakin bahwa banyak orang diberkati. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang akan mendahului kehidupan kita. Meskipun kita manusia yang tidak mampu, manusia yang bukan jenis yang bijak pandai untuk berbicara, bila mengeluarkan kata-kata terlalu indah untuk kita dengar. Walaupun kita bukan jenis yang seperti itu, tapi percayalah bahwa karena Tuhan yang memilih Anda dan saya,
Jadi Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita dalam apapun yang kita lakukan. Dipercaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan anak-anaknya. Nah, firman Tuhan ini sederhana untuk kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dia tidak pernah meminta kita melakukan apa-apapun. Dia tidak pernah memaksakan kita untuk melakukan apa-apapun juga. Cukup kita percaya, maka itu akan mendorong kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena kita percaya bahwa apa yang kita perbuat untuk Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Lainlah banyak orang yang mengakui dia sebagai orang percaya, orang Kristen. Dia mengakui, tetapi melakukan sesuatu untuk Tuhan itu dipaksa-paksa baru dia mau. Ataupun melakukan sesuatu untuk Tuhan itu bila mana orang begitu banyak di khalayak ramai baru dia mau melakukan sesuatu. Itu bukan namanya percaya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu namanya mau mendapatkan imbuhan, mau mendapatkan pujian. Tetapi percaya sangat sederhana. Bila kita percaya dengan yakin kepada Tuhan, jadi itu akan memberi kepada kita kekuatan, semangat, serta dorongan untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi sederhana. Tuhan minta menjawab orang banyak. Dia katakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Kata ayat 29. Hendaklah kamu percaya. Dia tidak pernah katakan kamu harus menembusi budaya orang lain. Kamu harus masuk ke dalam suku orang lain. Kamu harus memenangkan banyak jiwa begini. Memang ada bahagian firman Tuhan begitu, tetapi awalnya adalah percaya. Karena bahagian-bahagian yang seperti itu bila tidak disertai dengan percaya, boleh kita katakan bahwa itu memaksa, ya. Karena kenapa? Bila pihak gereja, pemimpin gereja menyuruh kita melakukan sesuatu, memaksa kita melakukan sesuatu, baru kita lakukan. Sebenarnya karena kita percaya, maka tidak perlu orang lain memberitahu kita, tidak perlu orang lain mendorong kita. Kita sendiri dengan semangat, dengan gairah untuk terlibat bersama, karena kita percaya bahwa apa yang kita perbuat untuk Tuhan itu, Tuhan pasti akan memberkati. Percaya, saudara, sangat sederhana, tetapi inilah kekuatan kita untuk melakukan sesuatu, baik di dalam pelayanan, baik dalam kita menolong orang. Kita percaya bahwa itulah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi alatnya memberkati orang lain. Karena kita percaya. Sederhana, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hanya percaya itu sahaja yang diminta oleh Yesus Kristus. Karena dari situlah akan keluar segala apapun yang kita lakukan. Contoh, melayani, memberi, ya, mengunjungi, apalagi membantu orang lain, apalagi segala-galanya. Karena kita percaya bahwa itu tanggung jawab kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Jangan hanya berkata secara pribadi, aku percaya kepadamu Tuhan, aku percaya. Sambil kita bersujud dalam doa kita menangis, aku percaya kepadamu Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Namun tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Anda mengerti? Seharusnya bila kita rasa kita percaya kepada Tuhan, maka dengan ringan tangan kita akan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan keterbukaan, kita juga akan terlibat bersama dalam apapun juga
program-program dalam gereja. Tidak perlu orang WhatsApp kita, sekarang sudah masuk. Ya. Norma baru saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini hari Ahad, ya, jam sekian kita akan masuk ibadah. Bila pemimpin lihat tidak ada yang masuk, lalu pemimpin WhatsApp, jam sekarang sudah masuk ibadah, jom masuk. Tidak perlu saudara. Kita sudah percaya, maka kita tahu bahwa itu hari Ahad, hari Minggu, dan jamnya untuk masuk ibadah. Masuk Zoom. Lainlah kalau kita lupa, ya. Lupa yang itu hari Ahad. Ya. Banyak juga orang yang pelupa. Seperti saya, kadang-kadang saya juga cepat lupa. Puji Tuhan. Itu makanya Tuhan mengirim kepada saya seorang penolong yang selalu memperingati saya. Ya. Itulah untuk yang bujang-bujang perlu cari pasangan cepat. Supaya ketidaksempurnaan kita akan dilengkapi oleh pasangan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak perlu saudara yang saya kasih dalam Tuhan menunggu pemimpin gereja untuk WhatsApp kita, untuk telepon kita, memberitahu kita, baru kita buat. Ataupun yang paling sakit lagi, sudah diperingatkan, ada alasan. Bagaimana kita katakan kita percaya kepada Tuhan? Karena kita percaya kepada Tuhan itu tanpa alasan. Tidak perlu kita menyatakan alasan. Contoh, hari ini hari Minggu, kita katakan kepada pemimpin gereja, minta maaf pastor, minta maaf MG, hari ini kami tidak perlu beralasan. Karena kita percaya itu tidak perlu alasan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sangat sederhana. Apa yang Tuhan minta daripada kita, hanya percaya. Itu pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-29 sebagai kesimpulan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus Kristus, kata firman Tuhan. Itulah intinya. Bila kita percaya kepada Yesus, apapun yang kita ingin lakukan, kita senang lakukan. Apalagi dalam pelayanan, kita senang terlibat bersama. Tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mencari alasan, ya, karena kita percaya bahwa segala jeripaya kita dengan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebelum kita selesai, saya ingin sekali lagi memperingati kita untuk minggu terakhir pada bulan ini kita akan mengadakan pemilihan, pembubaran dulu, lepas itu pemilihan majelis gereja yang baru. Jadi saya minta agar jemaat-jemaat Tuhan terlibat bersama, ya, coba hadir bersama, memberi sokongan dan doakan perkara ini supaya semuanya berjalan dengan lancar. Saya secara pribadi pun tidak tahu apa yang harus saya buat karena ini memang baru untuk kita, apalagi membuat pemilihan secara online. Jadi doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, itu pengumuman untuk kita. Mari kita berdoa sebelum kita selesai dan tutup acara kita. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat indah pada pagi hari ini. Tuhan tidak pernah meminta lebih daripada kami. Cukup untuk kami percaya kepada utusan Allah, yaitu Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka itu akan memudahkan kami melakukan segala perkara, terlibat melayani Tuhan, bahkan dalam kehidupan harian kami, teladan kami, bahkan apapun yang kami lakukan itu akan memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu dalam dunia ini
dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya itulah tujuan Tuhan. Apalagi untuk melayani Tuhan, kami akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena itu jawaban bahwa kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, baik yang tidak sempat bersama dengan kami oleh karena komitmen pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Engkau lawati mereka Tuhan, berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Begitu juga untuk mereka yang masih sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau jamah memberi kesembuhan kepada mereka. Juga kami tidak lupa berdoa bagi keluarga saudari kami Koni yang saat ini sedang dalam kesedihan oleh karena datuk mereka yang tercinta sudah kembali kepada Tuhan. Jadi kami mohon kekuatan daripada Engkau kuatkan hati mereka, iman mereka Bapa. Malah Tuhan Engkau hiburkan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap percaya dan yakin bahwa rencana Tuhan sungguh indah bagi setiap umat-umat manusia. Lebih-lebih lagi untuk keluarga ini. Jadi hiburkan mereka, kuatkan mereka Bapa. Baik yang tidak sempat kembali pulang ke kampung, sepertinya saudari kami Koni, Tuhan akan bersama dengan dia, Tuhan akan kuatkan dia. Engkau memberi kepada dia penghiburan daripada Roh Kudus Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan dia untuk hari-hari ke depan ini. Begitu juga untuk keluarga besarnya yang kembali ke kampung, Tuhan juga pimpin mereka, Tuhan memberkati mereka dalam segala urusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan akan turut campur tangan sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang setia telah bersama dengan kami dari mula pertengahan hingga selesainya. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.